et spes nostras ave, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et lentes, in hoc lacrimarum vale. Selamat siang Romo Hartono dan teman-teman yang masih siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang di US. Saya Lucy yang akan jadi moderator malam ini. Hari ini kita akan masuk ke sesi kelima dari total 10 sesi di retret kita di bagian ketiga ini. Tema hari ini yang disiapkan oleh Romo Hartono adalah siapkah saya untuk ditolak seperti Yesus? Seperti biasa, kita akan dengarkan dulu lagu pembuka yang berjudul Tenanglah Kini Hatiku. Semoga lagu ini bisa membantu menenangkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam latihan doa hari ini. Setelah itu, Romo Hartono akan langsung masuk dengan doa pembuka dan pengajaran. Silakan Tia, terima kasih. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur bisa berkumpul kembali hari ini. Kami juga bersyukur bisa mulai memasuki masa Prapaskah ini, mempersiapkan perayaan agung, peristiwa penyelamatan kami, wafat dan kebangkitan Kristus. Ya Tuhan, bantulah hari ini untuk lebih memasuki peristiwa keselamatan kami dengan merenungkan Yesus dengan Pilatus. Kami secara khusus membawa doa-doa keprihatinan di dalam hati kepadamu dan juga mohon rahmat kesembuhan, kekuatan jiwa raga, perlindungan untuk orang-orang yang kami kasihi, khususnya keluarga. Dan akhirnya kami juga mempersembahkan 1 jam ini supaya kami bisa mendengarkan Engkau sendiri yang berbicara walaupun dengan sedikit kata. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, senang sekali lagi bisa berkumpul 1 minggu sesudah Lunar New Year. Semoga banyak semangat dan semua berkat serta sapaan-sapaan dari famili dan kenalan meneguhkan kehidupan kita dan juga mengingatkan kita akan keberakaran hidup kita di dalam sejarah, di dalam generasi, dan juga keterbukaan hidup kita ke masa depan. Hari ini tema kita agak berat. Memang seluruhnya minggu ketiga ini semua berat. Tetapi hari ini kata kuncinya ditolak. Tetapi kalau kita baca keseluruhannya, siapakah saya? Siapakah saya untuk ditolak seperti Yesus? Jadi saya membayangkan seandainya kita punya pengalaman itu, masa lalu maupun masa sekarang, kita mau menempatkannya di dalam relasi kita dengan Yesus dan peristiwa hidup Yesus sendiri yang nanti kita akan meditasikan dengan secara khusus. Saya ingin membuka dengan kutipan dari surat Ibrani bab 5 ayat 7. Bab 2 ayat 18. Dikatakan demikian, sebab oleh karena ia, Yesus, sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia, Yesus, dapat menolong mereka yang dicobai. Kalau ada yang punya pengalaman penolakan, kadang-kadang kita tidak tahu mengapa hati kita sendiri, perasaan kita sendiri, tiba-tiba muncul seperti begitu, ditolak tuh. Nah itu jangan lupa solidaritas Yesus. Poin yang kedua, pokok figur utama dari doa kita Pontius Pilatus. Siapakah Pontius Pilatus? Pontius Pilatus itu orang asing, bukan orang Yahudi, orang Romawi. Katakanlah gubernur Romawi yang tugasnya itu di tempat Yesus, di Galilea, di Yudea khususnya, itu untuk menjaga keamanan. Karena pada waktu itu di bawah kekaisaran Romawi. Yang orang Yahudi pada umumnya tidak suka. Karena orang Yahudi suka hidup sendiri. Yang asing itu dianggap semacam orang yang tidak percaya, kan, tidak seagama. Pontius Pilatus lahir kurang lebih tahun 12 sebelum Yesus dan meninggal tahun 36. Jadi sekitar 6, 7, 5 tahunan sesudah Yesus meninggal. Pada waktu itu usianya sekitar 48 tahun. Ketika dia berusia 38 tahun, dia diangkat menjadi abdi Kaisar Tiberius untuk menjadi gubernur di Yudea cukup lama, 10 tahun. Nah, tidak banyak kita ketahui cerita tentang Pilatus ini. Tetapi yang bisa kita kumpulkan sedikit dari Injil, yang paling keras adalah bahwa dia itu yang menyalibkan Yesus. Dan itu diamini second opinion, katakanlah dari Yosefus, sejarawan Yahudi, dengan sejarawan Romawi sendiri namanya Tacitus. Bahwa dia yang menyalibkan Yesus. Tetapi sebetulnya di dalam Injil juga dia itu semacam ditampilkan sebagai seorang saksi bahwa Yesus itu tidak bersalah. Nanti kita akan mendengar kesimpulan dia sebetulnya yang pertama dari pemikiran dia sesudah mengumpulkan data dan mendengarkan pendapat, dia tidak bersalah. Nah, keraguan dia
untuk menghukum Yesus ini sangat dihargai. Bahkan di gereja Ethiopia atau gereja Koptik, Mesir, dan seterusnya. Dia kemudian dimunculkan di dalam cerita bahwa dia akhirnya menjadi Kristen, malah menjadi martir, dan dianggap seperti santo, orang kudus. Sekali lagi karena dia tidak menghukum Yesus, karena dia menjadi saksi bahwa Yesus tidak bersalah. Itu sedikit banyak katakanlah negatif, positif, ya, atau pandangan yang agak fluid ya, tentang Pilatus. Mau dilihat dari perspektif mana. Yang poin yang terakhir tentang Yesus sendiri. Sebelum kita latihan doa. Yesus tadi saya sudah membaca dari Ibrani 2:18. Saya mau menambahkan Ibrani 5 ayat 7. Ini keras. Kesaksian yang luar biasa. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, Allah, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Kitab Ibrani melanjutkan, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan Tuhan. Nah, kita akan melihat di dalam doa kita, coba kita rasakan toh, masuki walaupun hanya 7 menit ya toh, mencoba menangkap kesalehan Yesus itu. Kesalehan artinya keterbukaan pada Allah, fokus pada perutusannya, hidup saya untuk Tuhan. Dan hidup saya mesti maju di jalan Tuhan. Ya, saya tidak akan digentarkan oleh apapun. Juga kalau saya berdiri di hadapan yang maha kuasa. Tadi toh abdi Kaisar Tiberius, yaitu Pontius Pilatus. Dan Yesus masih bisa mengatakan, nanti kita dengar sendiri, memasuki kata-kata Pontius Pilatus sendiri. Tidak perlu mengulang-ulang menjawab pertanyaannya. Baiklah saudari-saudara, kita doa dulu. Coba memasuki ini peristiwa yang luar biasa, Yesus dengan Pilatus. Dan kita terbuka pada rahmat Tuhan itu, supaya kita diteguhkan, terutama kalau kita mengalami penolakan, atau dalam situasi penolakan itu. Baik ya, kita doa dulu. Tia, tolong Tia. Saudari-saudara terkasih, marilah kita mengawali latihan doa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mengkontemplasikan Yesus di hadapan Pilatus, seorang asing bukan orang Yahudi. Dan Yesus yang diam akan bicara. Marilah kita memasuki alam keheningan, supaya kita mengerti dalam-dalam kata-kata Yesus yang sedikit. Pembacaan dari Injil Lukas bab 23 ayat 1 sampai dengan 7. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, Ia mengatakan bahwa Ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya.
Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, marilah kita mengkontemplasikan, berpartisipasi di dalam peristiwa pengadilan Yesus oleh orang asing, Pilatus. Pilatus sudah mengatakan kata hatinya, orang ini tidak bersalah. Pilatus sebenarnya mempunyai kuasa yang lebih besar daripada penguasa-penguasa setempat seperti Herodes. Dan Pilatus mendengar sendiri kata-kata aneh dari Yesus yang mengamini bahwa ia adalah raja orang Yahudi. Namun Pilatus tidak memanfaatkan kuasanya, kemampuannya, pengaruhnya untuk melindungi Yesus. Pilatus malah mengirimnya semacam cuci tangan supaya orang lain yang mengambil tindakan, yaitu Herodes. Saudari-saudara sekalian, kita juga dalam kontemplasi bisa memandang Ibu Yesus yang hadir, para murid, perempuan-perempuan yang sudah membantu pelayanan Yesus. Banyak yang sungguh mengasihi Yesus. Hati mereka bicara seperti Pilatus, orang ini orang benar. Namun karena kekuasaan yang sangat terbatas dari para murid, para perempuan, mereka hanya bisa menemani Yesus. Namun mereka terus menemani Yesus. Marilah kita kembali masuk ke dalam alam keheningan hati Yesus. Mencoba mengenali perasaan-perasaan, mungkin doa Yesus di saat-saat yang tidak mudah ini. Kita masih berdoa, permohonan, apa yang ku minta di saat seperti ini? Apa yang masih bisa kusyukuri? Manakah doa bagi kita saat ini untuk meneguhkan iman, menumbuhkan pengharapan, dan menguatkan kasih kita, komitmen kita
pada Yesus, pada sesama. Marilah kita kembali mendoakan doa Yesus di dalam keheningan hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, salah satu anugerah yang diterima Pilatus, kalau saya renung-renungkan, adalah bahwa dia berjumpa dengan Yesus. Dan malah dia berhadapan, berdiri dekat satu sama lain dengan Yesus. Dan siapakah Yesus pada waktu itu? Tentu saja mereka berdua mempunyai pemahaman yang berbeda. Mungkin cerita, laporan yang diterima Pilatus juga berbeda. Tidak berargumen, malah hanya mengatakan, kan engkau sudah mengatakan. Sebetulnya yang dikatakan Yesus ada tidak masuk akalnya. Karena bagi orang Romawi, raja itu ya raja seperti kaisar. Di dunia orang Yahudi, sebetulnya itu Mesias. Itu kaisar Romawi. Walaupun mereka mengembangkan pemujaan kaisar Romawi, yaitu termasuk seakan-akan hidup keabadiannya, hidupnya abadi. Orang Yahudi memikirkan dan berharap tentang Mesias. Ya, Mesias yang datang akan menyelamatkan orang Yahudi, terutama dari kekuasaan orang asing. Tetapi Yesus dengan tenang berhadapan. Nah, di dalam doa, poin yang kedua yang bisa kita dalami adalah, lalu siapakah Yesus itu? Bagaimana kelembutan itu bisa lahir terus-menerus? Ya, walaupun sudah sebelum peristiwa Pilatus ada banyak penolakan, dan Yesus sudah di sana-sini kalau kita baca Injil, ada tanda-tanda Yesus itu sungguh memahami apa yang kemungkinan besar akan terjadi. Maksud saya, kita bisa menemukan di dalam Injil, Yesus yang mengatakan anak manusia mesti menderita. Kalau kita misa online, hari-hari Prapaskah ini, kita akan berulang kali mendengar itu. Tetapi, sekali lagi, kesimpulan sementara, kemungkinan kesadaran Yesus itu tidak menghalangi Yesus untuk terus maju. Katakanlah, membiarkan Allah yang bekerja itu bekerja secara penuh. Dan waktunya juga membiarkan seperti waktu Tuhan sendiri. Saya ingin menambahkan dua poin di sini tentang penolakan. Yang pertama, penolakan Yesus, tetapi yang dialami kemudian sebagai peristiwa penyelamatan. Kita kalau ada yang ikut misa online hari Jumat pagi, besok kita akan mendengar bacaan dari Yesaya. Dan Nabi Yesaya akan mengatakan, puasa yang aku kehendaki itu bukan puasa-puasa, tetapi keadilan. Tetapi kalau yang punya beban dibantu supaya bebannya bisa ditanggalkan, dikurangi. Yang lalu dan seterusnya itu, yaitu yang punya masalah dibantu, yang tidak bisa jalan supaya bisa jalan, yang tidak punya pakaian. Artinya pakaian itu dalam bahasa kitab suci seperti identitas. Yaitu kalau Petrus yang meloncat
ya, ini cerita agak jauh. Petrus yang meloncat ke laut ya, dikatakan telanjang. Sebetulnya ada arti yang lain, tanpa pakaian itu tanpa identitas. Nah, Yesaya mengatakan supaya kita membantu orang punya identitas. Dan tidak hanya identitas, mestinya integritas. Toh. Nah, itu puasa yang dikatakan, nah bukankah Yesus, semua yang kita renungkan termasuk penolakannya itu untuk keselamatan. Dan keselamatan seperti yang diwartakan orang Kristen awal itu, ya begitu itu. Seperti yang dikatakan Yesaya. Nah, cerita yang pertama tentang, saya mau tanya, apakah ada yang tahu negara di Asia atau di Asia itu yang pertama menjadi Kristen katakanlah? Tentu saja pertanyaan ini sangat sulit. Saya juga baru menemukan di dalam buku toh hari-hari ini. Itu Armenia. Armenia itu tahun 300 sekitar 301 sudah jadi Kristen. Mengapa? Nah, itu ditemukan ada catatan sejarah. Salah satunya alasannya demikian. Karena para perempuan menemukan kedudukannya menjadi lebih mantap di komunitas Kristiani, di kalangan orang Kristen. Karena janda dan yatim piatu punya tempat, merasa aman di dalam komunitas Kristen, pengikut Yesus. Karena travelers and migrants juga diterima, punya tempat di tengah komunitas Kristen. Nah, menurut catatan sejarah itu salah satu, mungkin salah satu sebab yang kuat sekali mereka mau semuanya menjadi pengikut Kristus. Ya, pada waktu itu Armenia tentu saja belum Kristen. Oke, itu satu. Ya, jadi katakanlah pengorbanan Yesus melahirkan peristiwa keselamatan yang dilanjutkan. Yang ingin saya menyebut sedikit, nanti kita bisa lanjutkan, itu tentang yang sakit. Ya, di awal ini kita bisa bicara tentang, disebut toh, ada yang sakit, kecelakaan, kita masih di situasi pandemi, ada macam-macam yang lain. Lalu lansia dan difabel seperti adik saya. Nah, saudara-saudari kita ini bisa atau rentan mengalami penolakan. Ya, nanti kita bisa merenungkan bagaimana di dalam Injil itu ada dinamika yang bisa membantu kita untuk maju. Ya, juga kalau kita berjalan bersama yang sakit, lansia, difabel, atau kita sendiri punya pengalaman itu. Kita kurang ini, kurang itu, kita tambah usia, kadang-kadang kita sakit. Gitu. Ingat Marta dan Maria. Ingat Yohanes Pembaptis yang pernah mengatakan Tuhan Yesus harus makin increase, ya toh, makin besar, aku makin kecil. Lalu ingat juga dinamika to give and to receive. Ada waktunya memberi, ada waktunya menerima. Marilah kita melanjutkan dulu, mungkin nanti ada refleksi, pengalaman-pengalaman doa itu yang bisa kita sharingkan. Lalu nanti saya bisa nyambung lagi ke situ. Bahwa peristiwa penolakan juga kalau dialami secara pribadi bisa menjadi awal peristiwa keselamatan bagi yang lain. Terima kasih, saya kembalikan pada Lucy. Terima kasih Romo. Teman-teman, selama 25 menit ke depan kita akan masuk ke sesi sharing dan mungkin boleh bertanya kalau ada pertanyaan. Tetapi sebelumnya kita mau dengarkan, lihat tayangan dulu dari Tia. Silakan Tia. Iya, bagi teman-teman yang tergerak untuk memberikan love offering, untuk membantu supaya program kita bisa berjalan dengan lancar, Anda bisa kirimkan love offering Anda. Kalau melalui cek bisa dikirimkan ke Marcella Raharjo dengan alamat sebagai berikut.
Atau kalau mau diesel bisa kepada jovara3@gmail.com. Tolong diberikan catatan IC. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berpartisipasi selama ini. Kemudian Romo silakan wrap up pengajaran hari ini dan tutup dengan doa dan berkat buat kita semua. Terima kasih banyak Romo, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Silakan Tia. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Saudari-saudara, sebagai kesimpulan, hari-hari ini, akhir-akhir ini saya terus merenungkan tentang janji Tuhan, covenant. Gitu. Tuhan luar biasa memegangi tangan kita karena kasih dan janjinya. Ada itu di surat mana kitab suci mengatakan karena tidak ada yang seperti Tuhan dalam kesetiaan memegangi janji, itu lalu Tuhan berjanji dengan dirinya sendiri bahwa akan memegangi kita sampai kapanpun, menemani kita sampai kapanpun. Ya, maka itulah cerita hidup Yesus. Ya, kasih dan belas kasih Allah yang bersama kita. Untuk kesimpulan kita, saya ingin kembali pada latihan rohani 319 tentang kekeringan rohani yang kali lalu. Ada 3 poin. Apa penyebabnya? Ya, bagaimana kita memahami? Yang pertama, untuk memahaminya supaya kita lebih tahan uji. Kalau kita senang-senang konsolasi, tidak ada masalah. Tapi ketika kekeringan, nah itulah saat di mana kita yang kedua, bagaimana membantu diri, tidak hanya memegangi diri, tapi membantu diri supaya tetap berjalan maju. Maju dalam pelayanan dan pujian kepada Tuhan. Ya. Lalu yang terakhir, kita membantu diri sendiri, mengingatkan diri sendiri, sejauh mana saya itu layak merahmat Tuhan yang sedemikian agung. Gitu.
bukankah dengan lebih banyak pengorbanan, ya katakanlah ditunjukkan bahwa kita lebih bersungguh. Ya, hari-hari ini kita diingatkan di masa pantang dan puasa ini, ya, supaya kita juga lebih kenal, lebih akrab dengan siapakah diri kita, dengan kerapuhan kita, dengan kelemahan kita. Sebagai citra Allah. Ya, marilah kita berdoa. Saya berterima kasih secara khusus untuk sesi ini, untuk teman-teman yang hadir, sekitar 40. Rasanya lebih bersatu, justru katakanlah disuburkan oleh pengalaman Marta, air mata Marta itu. Semoga kita makin jadi komunitas yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih sudah boleh mengikuti latihan doa ini selama 1 jam. Kami percaya masa waktu ini adalah waktu subur, di mana Engkau dengan diam-diam menyirami benih-benih iman, harapan, dan kasih yang Engkau taburkan senantiasa dan Engkau jagai, karena janji-Mu untuk mengasihi, menemani kami sampai akhir zaman. Kami sekarang akan beristirahat, kami mohon berkat-Mu, juga untuk semua yang sedang kami pikirkan, kami prihatinkan, terutama yang sedang sakit dan sedang dalam proses kesembuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian dan semua yang kita doakan, kita ingat hari ini diberkati, dilindungi, dan diteguhkan oleh Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai Terima kasih, Romo. Terima kasih.